Ya, 1 bulan menuju pemilihan presiden 2024 ini sejumlah lembaga survei merilis elektabilitas masing-masing pasangan calon presiden termasuk survei terbaru tuh dari LSI DNIJA menyebutkan tren elektabilitas dari pasangan calon nomor urut 02 ini terus naik ya, Mbak ya, Ya, dan angkanya? survei dari indikator politik juga menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran masih menempati urutan pertama. Sementara pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud ini saling salib di posisi 2 dan juga 3. Mendekati pemilihan presiden 2024, sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan hasil elektabilitas Capres-Cawapres. Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, tren elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus naik. Bahkan hanya kurang 4% untuk menembus angka 50%. Posisi kedua ditempati Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,8%, disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,8%. Lembaga survei indikator politik yang melakukan simulasi 3 paslon mencatat pasangan Prabowo Gibran unggul signifikan dari Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran meraih 45,8%. Pertimbangan responden condong ke Prabowo Gibran karena latar belakang militer dan kepastian keberlanjutan program Joko Widodo. Ganjar Mahfud karena berpengalaman dan mesin partai pendukung, sementara Anies Muhaimin dipilih karena pintar, slogan perubahan dan bukti hasil kerja. Survei Forum Rektor mencatat elektabilitas Prabowo Gibran berada di urutan pertama sebesar 40,97%. Urutan kedua Anies Muhaimin 23,27%, lalu Ganjar Mahfud 15,81%. Lantas, apakah angka-angka survei itu bakal jadi kenyataan? Dan bagaimana peluang Capres-Cawapres yang masih tertinggal? Berdasarkan hasil lembaga survei, Tim TV One mengabarkan. Iya, kita akan bahas soal bagaimana tren elektabilitas masing-masing paslon menuju kontestasi Pilpres 2024. Sudah bergabung bersama kami, ini ada perwakilan representasi dari masing-masing paslon. Kita sapa terlebih dahulu, ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Iqbal, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Sheryl Tanzil. Nanti juga akan bergabung bersama kami, Mas Hinton Pasaribu selaku anggota TPN Ganjar Mahfud. Dan oke, terima kasih Mbak Sheryl. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Oke, Mbak Sheryl, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Prof. Burhan, terima kasih sudah hadir juga. Dan di studio sudah ada peneliti senior LSI DNIJA, Mas Aji Alfarabi. Mas Aji, terima kasih juga. Oke, kami sampai sekarang masih menunggu kehadiran Bang Masinton Pasaribu ya, yang masih on the way gitu. Karena kita sudah janjian sebenarnya kan pagi hari ini. Iya, jadi kita ke teman-teman dari lembaga survei dulu ya, Mbak ya. Oke, kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu ya, yang sudah merilis kemarin hasil elektabilitas paslon 1, 2, dan juga 3. Prof. Burhan, dari rilis yang Anda sampaikan kemarin, apa fakta-fakta yang paling menarik sebenarnya? Kalau kita, secara garis umum, secara garis besar, kita sudah lihat ya soal posisi 1, 2, dan 3. Tapi mungkin Anda punya fakta-fakta yang juga menarik untuk dicermati menjelang pemilihan presiden ini. Ya, pertama kalau kita lihat peta elektoral jelang Pilpres 2024, satu yang kita bisa simpulkan secara konklusif adalah Prabowo Gibran menempati peringkat teratas dengan selisih antara 02, 01, 03 signifikan secara statistik. Tetapi kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa pemilu bulan depan akan berjalan dalam satu putaran. Karena Prabowo Gibran meskipun unggul sangat jauh dengan selisih 20%, tetapi secara absolut suaranya belum menyentuh 50% plus 1. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang tidak konklusif. Yang kedua adalah ini kembali menegaskan yang pertama, yaitu selisih peringkat kedua dan ketiga, terutama jika tidak terjadi satu putaran, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan yang meyakinkan siapa yang akan mendampingi Prabowo Gibran di putaran kedua. Karena meskipun Mas Anies sudah menyalip Mas Ganjar, tetapi secara absolut selisih Mas Anies dengan Mas Ganjar
itu dalam margin of error. Artinya bisa jadi Mas Ganjar berada di peringkat kedua atau sebaliknya Mas Anies yang ada di peringkat kedua karena selisihnya kurang lebih sekitar 2,5% saja. Nah, itu kesimpulan dari temuan survei Pilpres kita. Nah, pertanyaan sejuta umat yang sering ditanyakan kepada saya adalah bagaimana dengan profil pemilih undecided? Apakah mereka akan terdistribusi secara proporsional ataukah tidak? Nah, kita menemukan 5,78% pemilih yang belum menentukan pilihan. Kalau mereka terdistribusi secara proporsional, kemungkinan besar tambahan buat 02 akan semakin besar pula. Kan terbagi proporsional, semakin banyak dukungannya, semakin banyak pula menyabot dukungan dari kelompok undecided. Tetapi seringkali yang kita alami jelang pilpres maupun pilkada, mereka yang belum menentukan pilihan tidak terbagi secara proporsional. Jadi pengalaman kami sebelumnya, Bayu, mereka yang belum menentukan pilihan kebanyakan bias ke kelompok atau ke kubu penantang. Ini saya ambil contoh 2 kali pilpres ya. Pertama 2009, saat itu ada 3 paslon, SB Budiono, Megawati Prabowo, dan JK Wiranto. Pada saat itu kita prediksi Pak SB Budiono benar, ya sekitar 61% kurang lebih. Kemudian Pak JK juga sama, kurang lebih sekitar 12%. Antara prediksi 2 minggu sebelum survei dengan hasil akhir sama. Tetapi yang menarik, Ibu Mega Prabowo, kita prediksi 21%, hasil akhir 27%. Karena ada sekitar 6% pemilih yang belum menentukan pilihan, itu bias atau mengalir ke pasangan penantang. Karena di antara tiga calon yang maju 2009, Pak SB dan Pak JK jelas-jelas adalah representasi petahana. Sementara Ibu Mega adalah pemimpin utama oposisi pada saat itu. Jadi kalau misalnya tesis ini berulang di bulan depan, ada kemungkinan mereka yang belum menentukan pilihan itu agak lebih banyak tersedot ke Mas Anies. Karena bagaimanapun Pak Prabowo atau Mas Ganjar sedikit banyak itu merepresentasikan petahana. Dan terakhir, nah ini poin dari saya, mungkin nggak satu putaran. Masih ada kemungkinan, tetapi per hari ini kita belum temukan 50%, dan untuk mencapai kesimpulan lebih konklusif, apakah terjadi satu putaran atau tidak, itu sangat tergantung oleh tingkat partisipasi. Jadi saya sampai pada kesimpulan yang perlu diuji nanti, satu putaran atau tidak, itu tergantung tingkat partisipasi pendukung ketiga paslon. Nah, kalau misalnya asumsi survei kan begini, Bayu. Survei itu yang aktif adalah enumeratornya yang mendatangi pemilih. Sementara dalam penentuan siapa yang unggul, berapa paslon mendapatkan dukungan suara, itu sangat tergantung aktifnya pemilih datang ke TPS. Nah, pada tingkat titik partisipasi ini itu yang menentukan ya, Prof. Burhan ya. Mungkin untuk satu, ya. Prof. Burhan, mohon maaf saya potong dulu. Untuk 1 atau 2 putaran mungkin nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tapi kita fokus dulu ke tren elektabilitas ya. Ini sudah bergabung juga bersama kita, ada Bang Masinton. Terima kasih Bang. sudah hadir. Makasih Bang, sudah hadir. Terima kasih. Oke, kita ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ini kan survei LSI Deni JA juga merilis survei bahwa tren elektabilitas dari 02 ini kan lebih unggul ya dibandingkan dengan paslon lainnya. Tapi kalau kita melihat tren elektabilitas ini menunjukkan posisi yang stagnan atau ada kenaikan signifikan atau seperti apa? Angka psikologi survei. Ya, yang pertama saya pikir hampir beberapa lembaga survei yang mengeluarkan data di awal Januari itu menunjukkan hasil yang sama ya, bahwa posisi pasangan 02 berada di atas dengan selisih kurang lebih di atas 20% ya. Hasil kita juga mengkonfirmasi hal yang sama ya. Ada sekitar 21% selisih antara pasangan 02 dengan pasangan terdekat yang saat ini ditempati oleh pasangan Ganjar Mahfud ya. Yang kedua, kalau kita lihat tren, memang kita punya 2 kali survei tatap muka setiap bulan ya, dan kalau kita bandingkan dari awal Desember 2023 ke awal Januari 2024, itu ada kenaikan sebesar 5,4%
dari elektabilitas pasangan 02 dibandingkan dengan survei sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tren memang ada tren kenaikan. Oleh karena itu dalam rilis kita kemarin kita menyatakan bahwa ada potensi satu putaran kalau kemudian pergerakan atau kenaikan elektabilitas dari pasangan 02 itu dalam kenaikan yang sama, dalam angka yang sama kurang lebih 5%. Oke, Karena dalam kenaikan satu bulan. ini karena apa? Variabel apa yang mempengaruhi? Kenapa Sebetulnya bisa kalau ada kita kenaikan? lihat dari sisi undecided voters, sebetulnya hanya dari bulan Desember 2023 itu undecided voters kurang lebih sekitar 7%, berkurang hanya sekitar 5,3%. Jadi kalau kita lihat memang ada pergerakan saling tarik menarik suara antara pemilih pasangan calon ya. Jadi kita melihat bahwa memang ada tiga alasan yang kita sampaikan kemarin bahwa yang kemudian menyebabkan ada tren kenaikan dari pasangan 02. Yang pertama adalah kenaikan dari para pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi terhadap pilihannya terhadap Pak Prabowo ya. Yang sebelumnya memang kalau kita lihat dari survei kita sebelum November 2023 memang pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sebetulnya terpecah atau terdistribusi kurang lebih hampir merata kepada pasangan 03 Pak Ganjar maupun ke 02 Pak Prabowo. Tapi ketika menjelang 1 bulan menjelang pemilu memang terlihat bahwa semakin kuat, semakin banyak pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi yang memilih Pak 02. Ini yang kemudian menyebabkan ada kenaikan suara yang signifikan. Oke, baik. Nanti kita juga bahas soal undecided voters. Tadi kalau indikator sudah memapping begitu ya. Bagaimana dengan LSI dan IJA. Tapi kami juga harus jeda terlebih dahulu, termasuk nanti kita akan meminta tanggapan dari setiap masing-masing tim ses ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Ya, sebelum kita ngobrol lagi dengan para narasumber, kami hadirkan ini beberapa survei yang dilakukan. Tadi kita sudah sampaikan mengenai survei yang dilakukan oleh indikator, kemudian juga LSI dan IJA, dan ini survei nasional yang dilakukan oleh Forum Rektor dengan masa survei periodenya 28 Desember sampai 3 Januari 2024. Ya, dengan masing-masing elektabilitasnya ini 02 40,97%, kemudian 01 23,27% dan juga nomor urut 03 15,81%. Kalau kita lihat memang ini elektabilitas yang dirilis oleh lembaga survei ini kan mengcapture, memberikan gambaran peta politik per hari ini ya. Kan belum tahu nanti berapa bulan ke depan atau 1 bulan lagi seperti apa dinamikanya. Oke, kita langsung ke Bang Iqbal. Bang Iqbal melihat dinamika ya. Dinamika mungkin kalau tim Amin bagaimana memotret atau melihat apa yang sudah di-capture tadi oleh si lembaga survei. Minimal dari 2 lembaga survei ini. Kami menghargai setiap mengapresiasi ya setiap hasil survei yang dilakukan para peneliti ya, lembaga-lembaga survei. Walaupun memang kita melihat tadi ya, contoh sederhana nih antara LSI sama indikator. Perbedaan antara Ganjar dan Aniesnya itu cukup signifikan. Ini kan pertaruhan kredibilitas ini antara LSI sama indikator karena jarang terjadi kalau memang konsisten. Ini menunjukkan bahwa ini masih sangat dinamis. Ya, ingat dulu Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta, dulu juga Pak Ridwan Kamil sama Pak Ahmad Saihu juga yang awalnya 10% bisa sampai 22%, 21%. Jadi menurut saya memang kami melihat sangat dinamis. Tetapi faktor kemenangan itu kan banyak hal ya. Tetapi kami tadi ada undecided juga masih banyak ya. Kemudian dia swing voters. Yang ketiga jangan lupa blunders. Ya, siapa yang blunders swingers dan blunders gitu. Iya. Karena blunders ini dulu kan ada yang ngomong sinting bisa kalah jadinya kan. Jadi memang kita melihat pemilu ini masih dinamis. Apalagi pemilih kita saat ini memang trennya Mas Anies kita lihat dari beberapa lembaga survei itu konsisten. Karena banyak juga teman-teman di parpol yang percaya sama lembaga survei Pilpres, tapi nggak percaya kalau parpolnya nggak lolos gitu, nggak konsisten. Harusnya kalau dia percaya surveinya Pilpresnya tinggi, dia juga harus percaya bahwa survei dia tidak lolos. Jadi ini menurut saya bahwa sangat dinamis ya, apalagi tadi kalau kita lihat contoh PKS ya, sudah ada 3 lembaga survei yang memberi PKS ini 2 digit, di angka 2 digit di atas 10%. Tapi masih ada yang ngasih 5, 6 gitu ya. Itu tentu saja ini jadi sesuatu yang sangat pertanyaan besar bagi masyarakat dan kita sebagai konsultan. Kenapa begitu jomplang gitu loh. Okay. Nah ini menjadi salah satu menunjukkan bahwa sebenarnya lembaga survei pun saat ini juga
bisa jadi sulit memprediksi karena PKS itu sejak dulu setiap pemilu selalu diprediksi 3, 4, dapatnya 8. Nah, sekarang sudah ada yang ngasih angka 2 digit, ada yang 10, ada yang 11. Bisa jadi 20 kira-kira gitu ya. Jadi memang kekuatan di akhir ini sangat menentukan. Khususnya kami juga berterima kasih kepada partai pengusung dan relawan-relawan yang bekerja di seluruh daerah dan luar negeri juga. Saat ini mereka bekerja keras turun ya, bukan hanya weekend saja, dan mereka bekerja keras. Dinamis ya, masih sangat dinamis kalau tadi. Saya langsung ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, bagaimana dengan TKN untuk menanggapi survei yang sudah dikeluarkan oleh LSI dan IJA dan juga indikator? Kalau dari kami ya pastinya cukup happy ya, tapi memang kita tahu bahwa survei itu adalah indikasi untuk kondisi saat ini dan masih ada sekitar 30-an hari kan untuk berjuang sampai tiba di TPS. Saya setuju dengan, maaf ini nama saya salah ya, bukan pakai S, pakai Z. Tolong charge-nya dibetulkan. Iya, dan kami sadar betul bahwa perjuangan sebetulnya adalah di TPS. Tadi juga Mas Iqbal bilang survei-survei itu bisa berubah dengan dinamis, itu betul sekali. Dari sini sih kami hanya berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung, terbukti dari hasil survei-survei ya. Meskipun memang tadi Mas Burhan bilang undecided ini masih menentukan dan bagaimana tingkat partisipasi dari pemilih. Yang jelas untuk mengejar undecided sekitar 5%, kami masih kerja keras terus. Oke. Tapi dari 02, ini kan selama ini yang digaungkan adalah soal satu putaran. Tapi kan ini kita tahu angka psikologis belum menyentuh 50% per satu. Meyakini nggak akan menyentuh angka psikologis itu ketika hari H nanti? Begini Mbak, kalau misalnya orang sudah berani bertarung maju untuk Pilpres, tentunya optimis harus menang. Dan yang mengatakan optimis untuk satu putaran bukan hanya dari pasangan 02, tapi juga pasangan 01. Kita ingat di bulan Desember tanggal 10, secara resmi salah satu juru bicara Timnas juga menyatakan optimis kalau Tuhan menghendaki bisa satu putaran. Lalu dari pasangan 03 juga Ibu Mega dengan jelas menyatakan bahwa yakin pasti satu putaran, itu terbuka di forum terbuka di ulang tahun PDIP ke-51. Jadi saya rasa masalah optimis itu memang wajib dijaga ya, karena kalau calonnya aja nggak optimis gimana mau mengajak para pendukung untuk rame-rame mencoblos begitu. Tapi yang kami ingin memberi catatan juga, ini kan isu-isu bahwa akan ada terjadi kecurangan pemilu ini hanya dituduhkan kepada pasangan 02. Nah ini sih yang kami sayangkan, padahal pasangan 01 dan 03 kan juga optimis bahwa bisa menang satu putaran begitu. Oke, lanjut ya, tadi ada soal ada yang bisa kita highlight ya, soal kecurangan yang ditujukan pada pasangan 02. Saya mau ke Bang Masinton terlebih dahulu. Soal survei dulu ya, Bang ya. Iya. Oke, soal survei bagaimana menanggapinya? Ya masih sangat dinamis gitu ya, sangat dinamis. Apalagi biasa itu menjelang 1 bulan pemilihan itu semua lembaga survei pasti memunculkan hasil surveinya, tergantung dari angle-nya tuh. Dia mau potretnya dari sudut mana. Tapi kalau kita lihat ya dari situasi yang sangat dinamis ini, nah tentu semua akan bekerja terus. Nah yang artinya bahwa kalau kita lihat beberapa pengalaman sebelumnya ya, tadi juga sudah disampaikan Bung Iqbal bagaimana potret survei kemudian ya berbeda survei dengan hasil pemilu gitu. Nah itu, dari pilkada katakan Jakarta kemarin ya, teman-teman juga yang lakukan survei itu. Pilgub Jateng waktu itu juga seperti itu ya? Apa? Kalau nggak salah Pilgub Jateng ya, Iya. hasil survei dan di kemenangannya. Pemain surveinya kan nggak banyak orang ya, teman-teman ini juga yang ini kan, artinya bahwa ya hasil survei dengan itu dinamisnya tadi yang saya katakan ya, hasil potret survei dengan hasil di TPS ternyata juga bisa berbeda, artinya begitu loh. Nah apalagi ini kalau kita lihat ya, ada upaya memainkan lembaga survei untuk membangun propaganda satu putaran ke paslon tertentu gitu ya, dan itu sangat masif. Nah itu memang dikondisikan ya untuk satu putaran tadi, karena dari hitung-hitungan. Satu putaran kan semua semangatnya satu putaran. Oh iya. Propaganda berarti ke semua paslon dong. Oh iya, tapi ya kalau kita lihat paslon tertentu itu meng-hire banyak lembaga survei yang itu untuk Mendekati lah. dibikin mendekati. Sementara
hasil survei internal kami, baik 01, 03 gitu ya, nggak, kalau kita hitung tadi itu, ya nggak mungkin satu putaran gitu. Maka ya tidak ada, kalau kita mau debatin nih, baik secara metode, secara apa, tidak ada satu alasan apapun untuk menjelaskan satu putaran selain kecurangan, menggunakan tangan-tangan kekuasaan gitu. Gitu. Nah, itu yang kita yang sedang kita jaga terus agar demokrasi ini tidak dihitung dengan survei-survei yang manipulatif gitu ya. Yang itu dibangun untuk membangun propaganda terhadap publik ya, agar ditujukan kepada paslon tertentu. Oke, itu siapa yang mendesain seperti itu, siapa kalau menurut Bang Masinton? Ditujukan ke siapa itu maksudnya? Maksudnya? Yang ditujukan ke siapa? Ada upaya untuk menggiring lembaga survei Ya lihat aja lembaga-lembaga survei yang lain. ke sana. Ya lihat aja lembaga survei. Ada nggak lembaga survei itu yang ke 01 50%? Ada nggak lembaga survei itu yang ke 03 50%? Kalau kami sebagai kontestan tentu kami membangun target tinggi, gitu loh. Namun kami juga harus realistis dan harus giat terus bekerja, membangun kedekatan, meyakinkan masyarakat dan lain-lain. Ini kita bicara fakta dengan bicara tadi survei sebagai sebuah potret ya, karena survei itu kan potret kemarin ke depan, bahkan seminggu sebelum pencoblosan itu situasinya bisa berubah sangat drastis. Oke. Tapi apa yang disampaikan Bang Masinton juga cukup serius ya, ada upaya propaganda gitu, membangun opini melalui lembaga survei. Saya mau ke Mas Aji nih, Mas Aji. Meskipun tadi Bang Iqbal ya mengapresiasi kan beberapa lembaga survei memang ada peneliti-peneliti di situ yang secara akademik harus bertanggung jawab atas hasilnya. Ada fenomena-fenomena nih Mas Aji, apa yang disampaikan oleh Bang Masinton, gimana menjawabnya? Yang pertama kalau saya hitung ada sekitar 12 lembaga survei yang menempatkan Prabowo Gibran di posisi teratas ya, rata-rata di atas 40%. Survei Kompas, kemudian tadi survei Forum Rektor, semuanya di atas 40%. Jadi kalau posisi di antara ketiga capres, elektabilitas tertinggi, pasangan 02 di atas, saya pikir hampir semua lembaga survei sama. Yang kedua soal 1 putaran, 2 putaran, sebetulnya hasil survei kita yang kita rilis kemarin juga sama kesimpulannya, sebetulnya tidak konklusif juga bahwa akan 1 putaran. Tapi kita sampaikan bahwa ada potensi 1 putaran karena dihitung dari sisi kenaikan pasang elektabilitas 02 dari Desember ke Januari 2024 ada kenaikan sekitar 5,4%. Tren kenaikan itu ya indikatornya. Tapi kalau kita lihat secara waktu memang masih ada 26 hari lagi menuju hari H pemilihan, bahwa semua kemungkinan bisa terjadi. Masih ada debat cawapres, debat kandidat, kemudian ada mobilisasi tim sukses, mobilisasi partai di lapangan. Kemudian yang ketiga yang tadi sampaikan Mas Burhan soal partisipasi pemilih di saat hari H, itu juga bisa mempengaruhi hasil akhir karena tadi yang disampaikan Mas Burhan bahwa ketika kita melakukan survei, kan surveyor datang ke rumah untuk menanyakan. Tapi ketika di saat hari H pemilihan, pemilih harus datang ke TPS untuk memilih. Tingkat partisipasi yang berbeda antara pemilih pasangan calon itu bisa mempengaruhi suara. Jadi kalau kita lihat mengapa kemudian kita menyampaikan bahwa ada potensi 1 putaran, karena kita melihat tren kenaikannya walaupun memang posisi pasangan 02 belum melebihi 50% ketika survei yang kita kerjakan kemarin, 46,6%. Tren kenaikannya segitu-segitu aja tuh. Menurut saya nggak ada tren kenaikan, stuck tuh ya. Karena kalau kita lihat survei teman-teman, kita udah menginikan survei teman-teman 01 sama 03 ya. Itu kita di angka 60% lebih. Nah teman-teman gimana kita bicara? Prabowo Sandi aja dulu 44 udah. Bulan lalu teman-teman berbagai lembaga survei yang menurut saya ya terafiliasi dengan 02 ya, itu ya angkanya segitu aja tuh. Nah gimana tren kenaikannya? Coba dijelaskan. Yang terafiliasi yang mana nih Bang? Yang terafiliasi 02 yang mana lembaga survei? Yang mana Bang? Saya menduganya begitu. Semua lembaga survei pasti ada afiliasi. Artinya kalau dia trennya naik, kalau saya baca tidak ada kenaikan. Ada nggak? Mungkin itu tren kenaikan itu yang stagnan Bang. Gini maksud saya gini. Aja di situ. Kalau Bang kan coba dibangun. Kalau hasil supaya dijawab dulu Mas Aji. Hasil survei Bang Masinton yang katanya nggak ada kenaikan coba dirilis saja. Tapi kan hasil survei yang kita kerjakan oleh LSI DNIJA ya, awal Desember kemudian akhir Desember dan awal Januari. Kalau kita bandingkan komparasi antara awal Desember
awal Januari memang ada kenaikan sekitar Kenaikan 5,4%. Oke. Ya, 5,4% itu menunjukkan bahwa ada kenaikan tren ya. kenaikan. Menambahkan. Yang kedua gini, Sebentar, Bang ya, Iqbal. tadi yang Ini disampaikan dulu. oleh Bang Iqbal tadi. Sebetulnya hasil kita juga menunjukkan bahwa antara pasangan 03 dan 01 ini kan perolehan elektabilitas saling menyalip sebetulnya. Survei kita di akhir Desember sebetulnya pasangan Anies Muhaimin pasangan 01 sedikit mengalami kenaikan dan menyalip pasangan 03. Tapi ketika survei bulan Januari kondisinya berbalik, pasangan 03 kemudian menyalip Makanya, 01. ini kan Jadi memang lembaga. ini dua pasangan ini dan secara elektabilitas ini sebetulnya selisihnya dalam margin of error. Makanya sehingga dalam nggak bisa dua lembaga survei ini kan disimpulkan. kredibel ya di masyarakat ya, antara indikator sama LSI. Tapi selisih 4% itu saya kira signifikan. Oke. Antara siapa? Antara LSI sama indikator, antara Ganjar sama Anies ya. Ya dalam margin kan. Ya, ya artinya gini, kita jangan bermain di margin. Karena saya kebetulan seorang peneliti juga. Oke. Saya tanya juga ke teman-teman peneliti di lapangan, kok bisa pertama survei by phone itu lemah, ya kan, indikator beberapa kali saya lihat by Oh, kita phone. survei lapangan, Nah Bang. ini by lapangan. Yang kedua katanya, ketika ngambil data ditemanin APH katanya. Aparat setempat, ada perangkat desa, ada, ya. Yang Mau dapat bansos yang nggak ketiga, deh? Iya, sebelum iya. disurvei dikasih sembako dulu di situ. Oke. Itu catatan Nah, dari Bang makanya Iqbal hari ya. ini saya kaget juga kemarin Pak Ketum Golkar ya kan mengatakan bahwa ini ada sembako, harus berterima kasih ke Pak Jokowi katanya kan. Oke. Ini bagian sembako, giliran sembako Pak Jokowi, giliran utang negara katanya. Oke, baik. Oke, Nanti kita bahas ya. Termasuk juga kita akan meminta respon dari Prof. Burhan dan juga Mbak Sheryl. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita langsung ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, tadi bahwa Mas Hinton menyampaikan bahwa ada upaya propaganda untuk membuat Pilpres ini menjadi satu putaran. Mbak Sheryl melihat itu juga nggak? Halo, Mbak Sheryl. Boleh di-unmute dulu? Boleh di-unmute dulu, Mbak Sheryl? Jadi kalau pimpinan tertinggi suatu parpol terbesar di Indonesia menyatakan dalam forum resmi yakin satu putaran, itu bagaimana? Karena Ibu Mega menyatakan itu di forum resmi. Nah ini bagaimana nih? Saya berharap Pak Masinton jangan bias ya, double standard. Dan tadi Pak Masinton juga menyatakan tidak yakin satu putaran. Berarti apakah Anda tidak mau mengikuti arahan dari pimpinan tertinggi di partai Anda? Nah ini saya harap dijawab dulu aja. Nah, silakan Bang Masinton. Oh Tuh. iya, sebagai sebuah target, iya dong. Nah gitu loh. Ini kan kita bicara survei. Sebagai sebuah target dan harapan, kami juga berkeyakinan. Tapi ini kita bicara potret survei hari ini, gitu loh. Yang kita bahas kan survei nih. Bahwa katanya ada tren penaikan. Yang saya kritik kan dari dua lembaga survei tadi. Bicaranya tren penaikan. Ini kan kata kunci, bermain di kata kunci. Tapi ketika kami membedah, ya, 01 dan 03 kok nggak ada kenaikan, padahal sudah dibom sembako diklaim dari Jokowi. Iya, iya kan, dibilang itu pemberian orang, padahal itu APBN. Sudah menggunakan ada beberapa ya instrumen hukum, dipanggil kepala desa apa segala macam, diarahkan untuk ke paslon tertentu. Kemudian kita lihat yang viral-viral hari ini ya, ASN apa segala macam diarahkan ke paslon tertentu. Oke. Kok surveinya stuck di situ saja, gitu loh. Nah artinya kami melihat ada upaya ini sistematis yang mau coba dibangun dengan tren yang survei yang stagnan tadi, dengan bahasa survei coba ditingkatkan, ada tren peningkatan, gitu loh. Oke, Sebulan tadi ini. soal Kemudian Bu Mega. ada kekhawatiran kalau tidak terjadi satu putaran tadi, goal satu putaran, ketika masuk putaran kedua, ya potensi besarnya kalah. Jadi ada satu kepanikan sesungguhnya sedang dibangun terus-menerus yang harus dipompakan ke publik melalui lembaga survei yang bisa berlindung di balik netralitas apa segala macam, kredibilitas. Untuk ini tren naik. Maka tadi saya bantah. Di mana Saya bisa tren menjawab ya? kenaikannya? Oke, kita tangkap poinnya. Oke, silakan. Soal Bu Mega dulu sebelum ke Mbak Sheryl. Apa? Soal Bu Mega. Oh tadi iya, belum dijawab. memang Bu Mega menyampaikan harapan, mari kita menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud satu putaran. Oh iya dong, jelas Berarti dong. meyakini satu putaran juga Sebagai ya? pemimpin harus memberikan satu keyakinan dan harapan kepada Oke, seluruh Mbak Sheryl kader. silakan. Ya, yang saya lihat Pak Masinton lagi-lagi double standard.
ketika pemimpin partainya menyatakan satu putaran dikatakan boleh. Tapi kalau paslon lain menyatakan kami juga menginginkan satu putaran, dikatakan itu pasti ada potensi kecurangan. Dan saya melihat argumentasinya adalah argumentasi orang yang justru frustasi. Kalau dikatakan bahwa tadi kami ingin membangun narasi seakan-akan menakut-nakuti rakyat bahwa harus satu putaran, saya ingin buktinya mana. Buktinya mana ada narasi-narasi seperti itu. Dan juga tadi kalau nggak salah Pak Masinton menyatakan survei internal Anda menyatakan 60% ya. Ya kan? Nah, kalau begitu dibuka aja surveinya survei mana gitu loh. Karena tadi ini bahaya sekali ketika Pak Masinton menyatakan bahwa ada lembaga-lembaga survei yang seakan-akan datanya bisa dipermainkan. Nah, ini bahaya loh. Ini Anda berarti menyinggung banyak sekali lembaga survei. Karena tadi dikatakan bukan hanya satu atau dua lembaga survei yang hadir di TV One hari ini yang menyatakan pasangan calon kami sudah berbeda 20% lebih. Begitu loh. Nah, jadi Pak Masinton tolong disebut nih yang Anda tuding sebagai lembaga survei yang tidak kredibel, yang menyatakan pasangan calon nomor 2 sampai perbedaannya 20% lebih, disebutkan saja nama-namanya. Biar nanti Anda dan tim pasangan pemenangan Anda laporkan ke Persepti gitu loh. Karena ini sekarang gini ya, tiap hari kayaknya dituding-tuding di media gitu loh kalau 02. Ini kan justru menurut saya yang panik itu justru Pak Masinton melihat hasil survei yang sudah ada dari berbagai lembaga survei, bukan satu, bukan dua, banyak ini kan percaya. Dan sekarang satu sudah dulu. pinter kan. Saya rasa publik sudah sangat pintar dan ayolah kita harus optimis bahwa pemilu ini bisa baik gitu loh. Jangan dari awal nih udah diarahkan ke kecurangan kalau ada pasangan lain yang mengatakan yakin satu putaran, tapi ketika Ibu Megawati yang terhormat mengatakan ayo satu putaran, dibilang itu harapan. Ya kami juga boleh dong punya harapan. Mbak Sheryl ini Bang Iqbal juga pengen merespon. Mbak Sheryl kan percaya Pilpres ini surveinya benar. Sekarang Mbak Sheryl percaya nggak kalau PSI nggak lolos, diprediksi nggak lolos oleh lembaga survei? Iqbal mau bilang hasil survei PSI, nggak apa-apa. Saya bilang gini, ini kan masih ada undecided voters 5%. Dan kami juga bilang kami masih kerja keras, Pak Iqbal yang terhormat, yang ganteng ya. Makanya kami masih kerja Anda harus keras. konsisten. Anda Kalau Anda percaya survei Pilpres, Anda juga percaya bahwa partai Anda tidak lolos gitu loh. Kenaikan hasil survei gitu loh. Jadi lucu nih Pak Iqbal, kita setiap hari ngomongin paslon nomor 1 nomor 3, tapi Pak Iqbal selalu bawa-bawa ke hasil survei PSI gitu loh. Hampir semua lembaga survei nggak ada yang ngasih PSI lolos. Oke, kita bicara soal Pilpres dulu aja ya. Kita cek bicara dong hasil lembaga survei terakhir. Kami itu tinggal mengejar 0,4%. Satu jalan orang nih. punya harapan dong Pak Iqbal. Masa hanya paslon Anda dan partai Anda saja yang boleh punya harapan? Bukan bagi. Nah itu makanya jangan juga mematikan. Double standar juga kan? Double standar juga. Oke, kita ke Prof Burhan dulu. Kita ke Prof Burhan dulu. Double standar Saya dari juga. awal bilang loh, dari pasangan 02, kami berterima kasih atas hasil survei, tapi kami masih harus kerja keras. Dari awal kan saya tekankan masih harus kerja keras, dan saya mengakui pernyataan Pak Burhan karena survei tadi Pilpres bahwa itu juga berbarengan dengan survei partai politik bukan gitu loh. refleksi di TPS. Nanti yang lebih tepat lagi hasil quick count, begitu loh. Nggak ada loh yang bilang ini pasti loh. Ini kan untuk menghargai supaya menghargai masyarakat yang Double standar juga. Masa percaya Pilpres? Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tahan dulu ya, kita break dulu ya. Termasuk nanti kita mau ke Prof Burhan menjawab, merespon kritik-kritik tadi terhadap lembaga survei. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita langsung ke Prof Burhan dulu deh. Prof Burhan, ini untuk potensi satu putaran nanti dalam Pilpres seperti apa? Tadi kan disampaikan oleh teman-teman di studio bahwa ada upaya mengkondisikan supaya ini bisa satu putaran. Seperti apa, Prof Burhan? Begini ya, saya ingin sedikit mengklirkan. Pertama, selisih antara Amin dan 03 itu dalam margin of error antara indikator maupun LSI DNIJA. Jadi kebetulan yang kami temukan di survei terakhir kami itu 01 sedikit di atas 03. Selisihnya kurang lebih sekitar 2%. Nah sebaliknya LSI DNIJA menemukan Ganjar sedikit di atas Anies Baswedan Muhaimin. Lagi-lagi juga selisihnya itu juga dalam margin of error. Saya baca 24 versus 22 sekian. Jadi lagi-lagi dalam posisi di mana selisih tidak signifikan secara statistik, itu bisa jadi pasangan tertentu bisa berbeda peringkatnya, tetapi perbedaannya tidak konklusif secara statistik. Itu yang pertama. Jadi tidak berbeda signifikan seperti klaimnya Mas Iqbal,
tetapi berbeda tidak berbeda secara statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan tadi tudingan penggiringan opini. Nah, dalam teori itu ada dua efek survei terhadap perilaku pemilih. Yang pertama, teori yang disebut dengan istilah bandwagon effect. Yang kedua, teori yang disebut dengan istilah underdog effect. Nah, teori yang pertama itu berkaitan dengan asumsi jika survei dirilis itu akan mempengaruhi pemilih untuk mengikuti calon yang dianggap potensial sebagai pemenang. Nah, sebaliknya ada teori yang membantah underdog bandwagon effect, yaitu namanya efek underdog, yang justru sebaliknya asumsi yang dibangun oleh teori ini. Jika survei merilis misalnya 002 sebagai pemenang, menurut teori underdog itu justru pemilih simpati pada calon presiden yang ditemukan selalu kalah dalam survei. Nah, kami di Indikator itu pernah melakukan survei secara sistematik untuk menguji dua efek ini, dan efek ini tidak terbukti secara elektoral, baik bandwagon maupun underdog effect. Jadi kami tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa jika survei dirilis itu kemudian pemilih akan berbondong-bondong ikut kereta pemenang. Contoh ya, selama 2021, 2022 sampai 2023 itu yang sering kami prediksikan unggul dalam survei pada saat itu adalah Ganjar Pranowo. Dan waktu itu Bung Masinton nggak pernah protes ke saya tuh. Hampir 2 tahun kita temukan Ganjar Pranowo unggul. Dan kalau misalnya teori bandwagon effect ini terbukti, harusnya makin banyak dong dukungan ke Ganjar. Bukan hanya saya, semua lembaga survei menemukan saat itu Mas Ganjar berada di peringkat teratas dengan selisih yang signifikan. Tapi kan ternyata enggak gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya teori underdog effect terbukti, harusnya capres yang berada di bawah juga unggul terus. Jadi dua-duanya tidak terkonfirmasi secara meyakinkan. Jadi poin saya gitu ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa survei ini hasil akhir. Survei itu valid pada saat data collecting itu dilakukan. Dan karena survei pemilu itu bersifat random parameter, ada banyak variabel yang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi survei juga mengandalkan respon dari pemilih, ada namanya respon bias ya. Kalau misalnya respondennya tidak jujur ya tentu, atau berubah pilihannya, prediksi survei bisa salah. Dan karenanya semakin sering survei dilakukan jelang pemilu, semakin baik kualitasnya. Nah, tadi beberapa yang disebut sebagai contoh survei meleset, itu survei yang dilakukan beberapa bulan sebelum pemilu. Nah, kalau misalnya kita tidak percaya survei, kenapa kita percaya sama quick count? Padahal quick count sama survei sama-sama pakai statistik, pakai sampling. Jadi yang berbeda adalah parameternya. Kalau quick count itu parameternya sudah fix, karena data rekapitulasi suara sudah dihitung di TPS. Kalau survei pra-pemilu itu parameternya random, karena masih ada perubahan waktu. Dan di situ ada informasi yang baik buat semua paslon untuk bekerja secara sistematik dalam rangka upaya untuk memenangkan hasil akhir nanti. Begitu kira-kira. Oke, kita ini saya ngomong ini sambil ngoreksi nilai gitu ya. Menikmati perdebatan. Oke, kita langsung ke Mas Aji. Mas Aji, ini kan tadi kan Mas Aji menyampaikan bahwa ada potensi untuk satu putaran, tapi kan realita politik per hari ini 01, 03 juga tengah bangun komunikasi, itu diamini oleh masing-masing dari paslon begitu, dari tim ses. Nah, ini kita melihat fenomena ini seperti apa? Apakah memang ini ada upaya untuk mencegah supaya satu putaran atau bagaimana sebetulnya? Iya, sebetulnya gini ya. Kita dalam survei yang kita rilis kemarin, kita sampaikan bahwa potensi satu putaran maupun 2 putaran itu peluangnya 50-50. Tapi kami sampaikan bahwa kenapa satu putaran terbuka opsi dalam Pilpres ini, karena tren kenaikan dari pasangan 02. Walaupun kalau kita hitung secara kalkulatif ya,
posisi hari ini 46,6 ditambah sama margin of error survei kita misal 2,9%, memang belum menyentuh angka 50%. Oke. Nah, tapi memang ada potensi menuju ke sana kalau kemudian kenaikannya konsisten. Oke. Ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat situasi per hari ini, sebetulnya memang masih ada waktu 20 hari ke depan yang kemungkinan dinamika elektabilitas itu bisa terjadi ya. Pertama karena masih ada beberapa momentum penting ya. Satu, debat cawapres, kemudian kedua debat capres. Kalau kita lihat dari sisi terpaan debat capres per hari ini memang jangkauannya makin besar, walaupun dalam survei kita menemukan bahwa hanya sekitar 46% yang menonton debat capres, tapi kita lihat bahwa dengan adanya sosial media yang begitu powerful sekarang, maka sebetulnya konten-konten debat capres itu kemudian bisa menyebar secara luas, sehingga saya pikir ini juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi ya, sehingga saya pikir peluang pasangan 01, 03 dalam 2 kali debat ini bisa kemudian dioptimalkan untuk bisa mengejar ya ketertinggalan. Yang kedua adalah Komunikasi 01, 03 itu gimana? ya saya pikir ini Mas kan Haji melihatnya? ini sebetulnya juga sebuah langkah politik untuk menyiapkan situasi di putaran kedua ya, artinya bahwa ada keyakinan di antara 01 dengan 03 bahwa jika pilpres terjadi dalam 2 putaran, maka ketika 2 paslon ya, tapi kita belum tahu di level elit apakah kemudian bisa menyatu atau tidak ya, tapi kemudian ini bisa menyatu, maka mereka ada keyakinan bahwa di level pemilih juga akan mengikuti. Saya pikir hipotesisnya juga harus diuji, belum tentu ya, artinya walaupun ada kemudian koalisi di level elit antara paslon 03 dan 01, belum tentu kemudian pemilih secara otomatis akan mengikuti koalisi yang terjadi di meskipun level elit. Bang Iqbal sama Bang Sinton pagi ini kayaknya kompak banget gitu ya, tadi Ya, muncul juga nanti diikuti sama pemilih. Iya. Kayak Bang Iqbal sama Bang Sinton tadi sudah dijawab sama Prof. Burhan. Soal kritik yang tadi Anda sampaikan ke lembaga survei udah dijawab tuh secara akademis itu. Artinya kan sangat dinamis tadi penjelasan Ya. Bang Burhan. Nah, gitu loh. Kalau kemarin saya nggak komentar hasil survei ya karena memang belum ada pemilu. Bagus hasilnya gitu. Nah, ini kan saya komentar tentang tadi memakai diksi tentang tren peningkatan. Saya mau sampaikan kami juga memiliki survei gitu ya, baik di 03 maupun 01. Nah, itu survei dari siapa? Kalau Mbak Sheryl ya buka aja lah surveinya siapa Apa? yang survei yang tadi Abang sampaikan itu yang internal, buka Ya, aja kata Mbak Sheryl gitu kalau Ya ayo, ya orang urusan internal kami kok. Iya, mau tahu aja. Iya kan, mau tahu aja gitu loh. Enggak, kalau saya gini, sedikit Bang Masinton, harusnya memang baseline itu diambil dari Pak Prabowo 2019. Pak Prabowo 2019 kan udah 47%. Artinya kalau sekarang di 46 sudah bergabung dengan Pak Jokowi, itu artinya bukan kenaikan, itu penurunan artinya gitu loh. Jadi yang kami permasalahan sama Bang Masinton adalah framingnya gitu loh. Kenaikannya tidak seberapa, tetapi framingnya ini benar ada kenaikan gitu loh. Padahal ini penurunan sebenarnya gitu loh. Kan kita baseline bicaranya, baseline gitu loh. Sebelum masuk Gibran berapa, setelah masuk Gibran berapa, sebelum maju 2019 berapa, sekarang berapa. Harusnya Bang Masinton bilang, harusnya kalau Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi harusnya 100%. 100%. Nah, gitu Tapi lah. kenapa 46% gitu loh. Jadi kami melihat bahwa boleh-boleh saja lembaga survei mengatakan naik, bagus, tapi jangan memframing bahwa ini kenaikan gitu loh. Ya. Karena pada faktanya kalau kita lihat trennya ini penurunan gitu loh. Oke, kok bicara soal itu nanti nggak kelar-kelar kita, karena tadi udah disampaikan oleh Prof. Burhan, itu sudah clear juga tadi kita bahas. Tapi mungkin kita bahas lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Aji. Komunikasi 01, 03 itu langkah politis untuk mempersiapkan di putaran kedua. Ya saya kira bukan hanya Gimana 01, 03, 02 juga pasti ada. Semua kan komunikasi lah. Jadi jangan di framing bahwa ini akan sudah pasti tidak menang gitu. Ini lagi-lagi bagian agenda setting juga ini. Politik itu komunikasi, silaturahmi. Nah, termasuk Abang juga nanti komunikasi sama Mbak Sheryl, berarti kan artinya Ini segala komunikasi. kemungkinan bisa terjadi toh. Komunikasi tadi kita. Enggak, tapi ini masih kan Bu Mega kan menyampaikan di HUT PDIP bahwa akan menang 1 putaran. Tapi ini meyakini 2 atau 1 putaran kalau Bang Masinton sendiri. Fokusnya ke situ dulu kita diskusinya. Ya sebagai sebuah target. Ini bisa dipertanyakan loh mau mekanisme partai loh. Bukan ke Bu Mega kalau udah bilang A harus A gitu loh. Pak Mas Sinton nggak pede nih. Kok nggak pede? Pede dong. Yang kita bahas ini survei. Apa dijawab dulu? Dijawab gitu dulu. loh. Gimana? Ya, jadi sebagai sebuah target, itu ya kita semua maksimal dong target. Ketua umum kami selalu
maksimal dalam menyampaikan kepada seluruh kader agar kita bekerja maksimal dengan target maksimal. Itu yang biasa. Itu target gitu. atau realita politik? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya sebagai sebuah target, ya nggak perlu dibahas karena kita harus menguji dengan kerja-kerja untuk mencapai target tadi. Begitu loh. Itu Mas Sheryl ya, soal target ya, semua pasti punya target. Yang kedua, kalau tadi Mas Sheryl bertanya soal survei internal, itu kan survei internalnya Bang Masinton gitu, nggak perlu juga dibuka ke publik gitu. Gimana Mas Sheryl? Ya itu haknya Pak Masinton, betul ya, dia punya survei internal yang katanya sampai 60%. Tapi tadi Pak Masinton menyatakan bahwa tidak mungkin satu putaran kan, dia tidak percaya bahwa bisa satu putaran. Sementara Pak Masinton bilang dia sudah pegang 60%, kok dia nggak percaya dengan survei internalnya sendiri, itu satu. Lalu yang kedua ya, soal komunikasi politik, kami di pasangan 02 sangat mendukung terbukanya jalur-jalur komunikasi politik. Tapi kemarin saya diundang ke TVRI, Pak Bestari Barus dari Nasdem menyatakan bahwa kalau misalnya Pak Anies dan Pak Ganjar sudah berkomunikasi ingin berkoalisi, itu kan capres. Tapi pada akhirnya bagaimana dengan partai-partai koalisi? Ini saya hanya mengutip ya, nanti saya disalah-salahin lagi dibilang fitnah. Nah, saya rasa itu benar ya, karena gini, boleh saja di elit partai ingin berkoalisi. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat yang mencoblos di TPS. Dan saya menduga tidak semudah itu mengkonsolidasikan pemilih dari 01 dan 03 di kalangan grassroots. Karena ada ideologi yang berbeda. Jadi saya rasa sah-sah saja semua pihak ingin memakai strategi untuk pemenangan. Kami hormati semuanya. Kami dari 02, saya tekankan sekali lagi, kami senang dengan hasil-hasil survei yang ada. Tapi arahan dalam TKN, jangan berhenti untuk kerja keras. Dan saya ingin menghimbau, tolonglah ini apapun hasil keputusan dari TPS nanti, dari rekapitulasi suara, kita harus menghargai siapapun pemenangnya. Misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, kami akan menghormati. Kalau Pak Anies dan Pak Pak Caimin menang, kami juga akan menghormati. Jadi di sini loh kita harus menunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan kelas yang tinggi gitu loh. Yaitu masih ada etika, masih ada saling menghargai. Karena kan ini kita ingin supaya negara lebih baik lagi ya. Dan saya merasa, ini saya mengutip juga, Pak Prabowo selalu bilang, 3 pasangan calon yang sekarang berlaga ini adalah 3 pasangan putra-putra terbaik di Indonesia. Ini Pak Masinton ketawa berarti setuju ya. Saya nggak lihat kalau Mas Iqbal gimana, tapi ayolah kita saling menghormati. Kita jangan sedikit-sedikit bilang curang. Ini kan seperti anak kecil lagi main gundu. Kalau saya menang, saya bilang saya benar nih. Tapi kalau temennya menang, dibilang curang. Nah ayo kita bergeser dari pola-pola anak kecil main gundu seperti ini begitu loh. Saya rasa dari saya itu aja. Jadi saya mau jelasin dulu tentang 60% tadi ya. 60% itu tadi kalau kami mengkompilasi data yang ada hasil survei ke teman-teman 01 dan 03, bukan 60% ke Ganjar Mahfud saya katakan gitu loh. Biar benar dulu tuh. Nah, kemudian tadi persoalan mengedepankan Pak Masinton. Ya, terima kasih Mbak Sheryl, sehat selalu. Oke. Waktunya terakhir sedikit aja. Ya, jadi yang harusnya memang kalau kita setuju ke kanak-kanakan tadi ya, makanya memang kalau habis debat itu jangan berkuar-kuar di luar lagi. Nah, terakhir pantun buat Mbak Sheryl ya, makan bakso di rumah Pak Raden. Cakep. Warungnya di sebelah warung Pak Latif. Kalau percaya survei calon presiden, percaya juga survei legislatif. Oke. Silakan singkat Mbak Sheryl. Silakan Mbak Sheryl, Mbak Sheryl singkat saja. Oke, kalau gitu. Oke, baik terima kasih Mbak Sheryl, Bang Masinton, Bang Iqbal, terima kasih Prof Burhan, terima kasih Mas Aji juga. Mbak Sheryl, mantap. Tapi apa yang disampaikan Mas Aji juga tadi kan menarik juga ya. Betul, ketika survei adalah sampel itu kan didatangi. Nah, yang menentukan adalah nanti Anda mau nggak datang ke TPS memilih calon presiden Anda. Itu yang akan bisa menentukan suara dan kemudian juga bisa menentukan siapa yang akan memimpin negara ini 5 tahun. Ya, banyak variabel yang menentukan ya soal tingkat keterpilihan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak, sehat selalu.